Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Fitri Nur Hidayati. Saya di sini akan menjelaskan terkait latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, di sini saya adalah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Nah, latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan. Yang pertama itu adalah penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Jadi teori bumi adalah bentuknya bulat. Nah, matahari merupakan pusat dari seluruh benda-benda antariksa. Bumi dan benda-benda antariksa lainnya beredar mengelilingi matahari. Teori atau yang dia biasa disebut teori heliosentris. Nah, orang atau penjelajah yang sudah membuktikan bahwa bumi itu bulat, dia sudah menjelajah ke berbagai wilayah. Itu adalah penjelajah, salah satunya penjelajah dari Portugis, yaitu Ferdinand Magellan. Kemudian latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan yang berikutnya adalah yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453. Nah, kenapa sih jatuhnya Konstantinopel itu sangat penting, sangat berpengaruh sampai orang Eropa melakukan penjelajahan. Nah, jadi Konstantinopel itu adalah pelabuhan di mana bangsa Eropa juga melakukan aktivitas-aktivitas barat. Aktivitasnya contohnya seperti perdagangan. Nah, ketika jatuh ke tangan dinasti Ottoman pada masa itu, pemimpinnya melarang melakukan atau menolak perdagangan dan aktivitas yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, karena seperti itu akhirnya membuat bangsa Eropa mencari jalur lain, wilayah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan seperti itu. Nah, latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan yang ketiga itu adalah semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan sebagai tindak lanjut perang salib terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Jadi kekuasaan Islam yang dijumpai oleh orang-orang Eropa tuh ingin ditaklukkan gitu. Karena Reconquista ini juga termasuk menaklukkan kembali Andalusia yang sudah dikuasai Islam. Nah, ini juga menjadi semangat mereka untuk menyebarkan agama mereka dan menaklukkan wilayah-wilayah yang kekuasaan Islam. Kemudian ada semangat Gold atau semangat 3G. Semangat Gold yang pertama, semangat Gold yaitu semangat untuk mengeruk kekayaan, seperti mengeruk rempah-rempah, mengambil kekayaan wilayah lain seperti itu. Semangat Glory yaitu semangat untuk memperoleh daerah jajahan. Jadi mereka mencari wilayah baru untuk mereka jajah dan mereka kuasai. Itulah semangat Glory. Nah, mereka juga ingin berhasil menguasai wilayah tersebut gitu. Kemudian ada semangat Gospel yaitu semangat untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah yang wilayah baru mereka, wilayah yang mereka temukan, wilayah jajahan mereka. Nah, kemudian adanya buku atau catatan yang menceritakan tentang perjalanan Marco Polo. Nah, perjalanan Marco Polo ini terjadi dari 1271 sampai 1292. Jadi Marco Polo itu penjelajah yang sudah mengelilingi dunia. Bahkan Marco Polo sudah sampai ke daerah timur, yaitu daerahnya salah satunya Cina. Nah, berikutnya adalah lahirnya Renaissance di Eropa. Jadi Renaissance itu adalah terlahir kembali artinya. Jadi bangsa Eropa
tadinya sebelum adanya zaman Renaissance ini yang terjadi pada abad 15 sampai 16 itu ada krisis yang biasa disebut zaman Dark Age atau zaman kegelapan. Ini disebabkan oleh pembatasan berpikir, berpolitik, bersosialisasi sesuai dengan doktrin gereja yang berlaku pada masa tersebut. Nah, Renaissance ini menjadi latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan karena pada zaman ini memunculkan ilmu pengetahuan yang semakin baik, semakin maju gitu. Berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan, terus ilmu filsafatnya terus berkembang. Kemudian runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa. Nah, munculnya juga kapitalisme liberal dan materialisme. Kemudian pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Nah, selanjutnya kapitalisme dan perkembangan ekonomi Eropa. Nah, kapitalisme ini sangat berperan penting sebagai latar belakang yang melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Nah, menurut pandangan saya sendiri, kapitalisme ini adalah sistem untuk memproduksi atau juga melakukan perdagangan, tapi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja gitu, tetapi untuk mencari laba dan keuntungan yang sangat besar gitu. Makanya bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan dan menjajah wilayah-wilayah yang mereka temukan, itu mereka melakukan kongsi dagang. Termasuk di Indonesia sendiri, Belanda yang melakukan kongsi dagang di daerah Indonesia, tepatnya lebih awalnya di Banten, yaitu mendirikan kongsi dagang VOC. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelajahan samudra ya. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang sudah melakukan penjelajahan ke luar wilayahnya, ya, penjelajahan samudra. Yang pertama ada pada tahun 1498, yaitu Christopher Columbus yang mendarat di benua Amerika. Nah, Christopher Columbus ini berasal dari Spanyol. Kemudian yang kedua, pada tahun 1496 ada Bartolomeu Dias yang mendarat di Tanjung Harapan di ujung Afrika Selatan. Nah, pada tahun 1498 Vasco da Gama melakukan penjelajahan dan sampai di Kalkuta atau India. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque melakukan penjelajahan dan mendarat di Malaka. Pada tahun 1520, Magellan mendarat di Filipina. Nah, selanjutnya setelah Alfonso melakukan penjelajahan berikutnya, yang mendarat dan menginjakkan kakinya di Maluku adalah tokoh berikutnya, yaitu Del Cano. Nah, pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dari Belanda melakukan penjelajahan dan mendarat di Pelabuhan Banten. Nah, sedikit saya akan menjelaskan tentang rute perjalanan Christopher Columbus dan Cornelis de Houtman. Yang Cornelis de Houtman itu sudah sampai di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten. Yang pertama, Christopher Columbus. Nah, Christopher Columbus pada tanggal 3 Agustus 1492 mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di daerah timur. Nah, dia berlayar kurang lebih 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik. Sampailah Columbus di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama Karbia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur. Jadi sebenarnya tujuannya adalah mencapai Kepulauan Hindia Timur, daerah Asia, yang dia kira adalah sumber rempah-rempah, tapi ternyata dia salah. Ia kemudian menyebutnya masyarakat tersebut yaitu masyarakat kawasan Indian. Padahal mereka sampai di kepulauan yang benua Amerika. Nah, Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 sampai 1504 berlayar ya sekitar 4 kali
mereka menemukan benua baru yang diberi nama Amerika. Jadi penemu benua Amerika ini adalah Christopher Columbus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang rute perjalanan yang dilalui oleh Cornelis de Houtman untuk sampai ke Banten. Nah, dia mengikuti jalur pelayaran yang dilalui oleh bangsa Portugis. Nah, dari Belanda mereka mengarungi lautan dan melewati Semenanjung Harapan. Nah, di situ mereka singgah. Kemudian mereka juga melewati Samudra Hindia dan Selat Malaka. Nah, kemudian sampailah Cornelis de Houtman di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, setelah sampai di Banten, Cornelis de Houtman melanjutkan perjalanannya ke daerah Indonesia bagian timur untuk memperoleh rempah-rempah. Mereka singgah di Madura, Bali, kemudian berlayar hingga ke arah utara sehingga sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1598. Cornelis de Houtman ini melakukan perjalanannya mulai pada tahun 1595. Nah, seperti yang terlihat di gambar, ini adalah rute perjalanan Cornelis de Houtman. Nah, ketika sampai di wilayah Banten, di Pelabuhan Banten, ternyata Cornelis de Houtman ini tidak disambut dengan baik oleh masyarakat Banten. Kenapa? Karena sangat kasar dan sangat angkuh, sehingga Cornelis de Houtman tidak diterima di Banten. Nah, sekian pemaparan materi dari saya tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Jangan lupa ya, untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya